dunia ini yaitu 3%, maka kita akan kehilangan sekitar 7,5 juta orang di Indonesia. Salah satu caranya kita hanya kehilangan 7,5 juta, saya tahu itu pahit. Prioritas pertama itu adalah pasien-pasien rawat inap di rumah sakit yang punya gejala mengarah ke COVID tapi belum positif, dan juga tenaga medis. Kalau mereka-mereka ini kena COVID, itu kemungkinan besar kenanya yang severe atau critical. Mereka-mereka yang datang ke fasilitas kesehatan dengan gejala respiratori akut ringan. Jadi pasien-pasien rawat jalan nih, gejalanya batuk-batuk, radang tenggorokan gitu. Terus prioritas yang terakhir adalah, jadi kita mau nge-track individual nih, caranya dengan kita melakukan sistem tracking sederhana melalui platform telemedicine. Di sini tujuannya adalah untuk men-track orang-orang yang memang tidak terjangkau dari fasilitas kesehatan. Yang merasa dirinya mungkin terkena COVID bisa masuk ke dalam platform ini, lalu mengisi kuesioner sesuai gejala, komorbid, atau mungkin riwayat kontak yang ada dengan pasien COVID, sehingga nanti ketika semua orang masuk, kita ranking yang likelihood-nya lebih paling tinggi, sehingga ketika kita testing, kita lebih banyak menyaring orang-orang yang ternyata positif. Dengan tidak bertemunya nakes itu sangat membantu untuk mencegah penularan dan juga mencegah overload pada healthcare. Kalau diprediksi dari Profesor Mark, itu seharusnya kasus di Indonesia ini adalah 10 kali lipat dari yang sudah terdeteksi sekarang. Berarti ada kayak 5 ribuan gitu ya seharusnya ya? Seharusnya. Sekarang kan orang-orang yang memang gak terdeteksi positif atau mereka yakin mereka gak punya COVID masih keluar-keluar dan mentransmit lagi ke orang lain tanpa mereka tahu. Jadi at least dengan mereka tahu mereka positif, mereka bisa melakukan usaha pencegahan semaksimal mungkin. Ketika orang itu memiliki gangguan imun, ketika orang itu diabetes tetapi gulanya tidak terkontrol, ketika orang itu memiliki mungkin lupus, antibodinya turun, sehingga ketika dia terinfeksi COVID, dia tidak akan menunjukkan rapid testing yang positif atau mendapatkan false negatif. Yang paling penting dari penanganan corona ini sebenarnya social distancing, udah itu doang kuncinya satu. Cuma kalau di Indonesia kan kita tahu banyak yang menengah ke bawah, yang kalau kerja ya memang harus kerja langsung, kalau kerja dari rumah ya artinya nggak dapat pendapatan. Kita lupa dari negara mana, pokoknya mereka menerapkan cash transfer. Jadi kalau cash transfer ini intinya mereka kasih bantuan langsung tunai kali ya bahasa Indonesianya, bisa mencukupi kehidupan orang-orang menengah ke bawah ini at least sampai corona selesai. Waduh, kalau social distancing gak jalan ya itu udah predicted banget kalau misalnya kasusnya akan terus-terusan meningkat. Apabila kita ngambil CFR atau case fatality rate terendah yang di dunia ini yaitu 3%, maka kita akan kehilangan sekitar 7,5 juta orang di Indonesia. Nah, salah satu caranya kita hanya kehilangan 7,5 juta, saya tahu itu pahit. Tolong untuk melakukan social distancing, personal hygiene yang baik, stay at home,